kami ingin menciptakan 10 pengusaha muda, hanya 10 aja, 10 pengusaha muda, mencetak 10 sarjana desa. Level yang tertinggi adalah pelayanan kesehatan bagi lansia, karena bahagia di masa tua itu adalah hak mereka. Beserta diskusi pabrik BUMDes membangun desa Tegalyoso, izinkanlah saya mewakili rekan-rekan pendamping desa untuk memfasilitasi diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diskusi dapat berjalan dengan lancar dan harapannya membawa manfaat untuk desa Tegalyoso. Saya hormati para panelis, kemudian para hadirin dalam acara diskusi publik BUMDes membangun di desa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Restu tadi. Konsep BUMDes milenial itu juga ada masalah juga, yang seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, masalah konsep aturan tata kelola BUMDes yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana. Pembinaan kita baca benar itu dalam aturan bahwa pembina secara ex officio yang memberikan ruang untuk satu orang kepala desa atau yang didelegasikan. Pelaksana ini adalah pelaksana operasional harian yang merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Ini Bapak dan Ibu, mohon ini nanti kita diskusikan, mungkin banyak lagi ya yang dalam toh itu kita sebutkan, tapi itu hanya sebagian dari persoalan tentang BUMDes. Kalau menurut saya, kendala yang disebutkan tadi dengan Mas Eskas, ya, bukan kendala sih, justru itu ya itu yang bikin Anda gak jadi, yang Anda bicarakan, dan yang Anda bicarakan tadi itu selalu dibicarakan, makanya gak jadi-jadi di desa ini. Oleh siapa? Ya bapak-bapak sekalian, cuma dibicarakan saja. Contoh, smart grid. Smart grid itu 3 pilar. Saya rasa Tegalyoso itu udah selesai pemerintahan. Udah nggak usah diajarin lagi Mas Eskas itu bikin perencanaan, ngusun pak keuangan, bikin laporan. Udah selesai itu. Udah keren lah itu, udah levelnya udah nasional kemarin ya. Tapi konsep-konsep terkait dengan BUMDes untuk desa Tegalyoso ya. Yang pertama terkait dengan konsep market digital ya, market digital. Jadi dalam perkembangan teknologi konsep yang terkait dengan digital ini memang sedang ya rame-ramenya ya, karena memang secara real tidak seperti yang disampaikan tadi, tidak butuh gedung ya, tidak butuh kantor ya, hanya bermain dengan aplikasi tapi sudah menghasilkan profit ya yang luar biasa ya, kadang tanpa batas. Ngobrol, nggak ada eksekusinya gitu, nggak ada wujud. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak bisa. Ya udah nggak usah, ngapain gitu. Nggak ada guna-gunanya juga kita ngobrolin itu, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita mau eksekusi beneran, berpikirnya berdaulat ya, dan targetnya. Obrolan kita ini mau diwujudin kapan? Besok, nanti sore, apa nanti hari Jumatan? Karena BUMDes itu urusannya duit, bisnis, nggak bisa pakai kelola kayak Karang Taruna, dan nggak bisa ngebinanya itu kayak ngebina pemerintahan. Harus mindsetnya bisnis, takai sewu, gali sewu. Ya diskusinya gitu, bukan sekedar
wacana. Untuk memperkuat itu, harapan saya mau ketemu sama teman-teman pendamping ini. Kenapa sih nggak kita adakan rutin, kalaupun nggak bisa bulanan, 2 bulan gitu Mbak Restu di sini untuk menggali potensi itu dan sambil tandem. Kalau kami tidak tandem tidak bisa Pak. Pemberdayaan itu nggak bisa sehari 2. Ini masalahnya. Sehingga mohon di forum yang baik ini, ayo kita tandem. Ya, kalaupun mau sebulan sekali, insya Allah selama kami kebetulan tadi malam kami dapat email lolos untuk kegiatan 22 ini, insya Allah mulainya bulan Juli Pak Isas kita mulai running sehingga kita bisa saling sinergi gitu loh. Kami punya di sini, tetapi kelemahannya itu dalam rangka pendampingan pemberdayaan itu kami nggak bisa tiap hari di sini, bisa nggak dibantu oleh teman-teman pendamping, itu masalahnya Pak Sri. Ya diskusinya gitu, bukan sekedar wacana. Ini instrumennya. Undang-Undang Desa nomor 6, ya kan, memberikan dana desa dari negara. Tujuan itu apa? Pemerataan, tumbuh dan berkembangnya ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan. Rakyat, ini sisi rakyatnya. Apa yang harus kita bangun? Ekosistem masyarakatnya, pemberdayaan perekonomian digital melalui apa? Pasar digital. Mas Eskas tadi bahas itu. Oke, ini kaitannya di sini. Next. Oke, lanjut. Ini saya ambil data ya. 2014 sampai 2018 dari Kemendagri. Total desa 74.000. Desa dengan BUMDesnya tahun 2000 belum. Terus desa tanpa BUMDes. Desa dengan BUMDes data Kemendes tahun 2017 itu 22.000 totalnya se-Indonesia. Desa tanpa BUMDes yang nggak ada BUMDesnya itu 52.000. Oke. Berarti ada selisih banyak nih ya. Next. Nah waktu itu saya ditantang untuk mengimplementasikan ke Indonesia. Ya mungkin saya bilang mau berapa selesainya. Kalau kalkulasi pendirian BUMDesnya kayak gini, skemanya 74.000 desa selama 4 tahun dari 2014 sampai 2018 hanya berhasil mendirikan BUMDes. Itu sehat nggak sehat juga nggak tahu ya. 18.000 cuman. Berarti 18.000 BUMDes dalam 1 tahun. Nah realisasinya itu tahun 2022 kalau sampai 22.000 BUMDes dibagi 4 tahun, realitanya setahun hanya mampu mendirikan BUMDes 5.000. Berarti kalau mau kita bikin BUMDes Indonesia Raya ini butuh waktu 13 tahun setengah. Nggak nyampe-nyampe itu. Nah Tegal Dewasa aja ngomong terus ngemeng aja, nggak jadi-jadi juga gitu. Iya kan? Iya. Kalau nggak digergotin pikiran dan perasaannya nggak diskusi dia, tapi diskusi aja terus nggak diimplementasikan. Next. Nah ini permasalahannya. Semua orang bilang ini dari depan tadi saya dengerin. Nggak punya pengetahuan tentang usaha. Iya karena mindsetnya pemerintahan, bukan bisnis. Gitu. Yang kedua, begitu punya pengetahuan, model bisnisnya apa bikin BUMDes itu? Coba kayak mana model bisnisnya? Karena orang kalau mau berbisnis bicara investasi, Anda harus punya bisnis. Modelnya gimana modelnya? Yang ketiga, itu akses. Baik akses pemasaran, akses permodalan, sampai dengan ya akses pemasaran. Bang ini nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Nah yang nggak punyanya itu yang kita inkubasi, kita latih. Sehingga dengan pengetahuan yang dia miliki, mulai dari pembuatan produk, packaging, pemasaran, pembukuan, sampai dengan pelaporan, perpajakan, beres. Kita nggak punya pengetahuannya, ya undang orang yang punya pengetahuan, dan disitulah pola inkubasi itu. Dalam 2022 akhir ini sampai ke 2003, PMDT Provinsi fokusnya nanti adalah pada proses inkubasi dan tata kelola bisnis di BUMDesnya, nggak ngurusin cetak KTP lagi, itu mah udah selesai, udah nggak keren gitu. Kalau ada desa di Provinsi Lampung yang nggak kayak gitu, itu mainnya sama siapa sih itu desanya, itu salah pasti dia, nggak smart banget gitu. Mungkin gitu deh saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dinas, kemudian Pak David terkait dengan BUMDes. Saya hanya sedikit mengulas saja terkait dengan regulasi BUMDes. Yang pertama bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ini ada 2 hal yang menjadi kekuatan desa, yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas. Kenapa? Yang pertama bahwa
asas rekognisi ini memberikan kewenangan kepada desa, memberikan hak kepada desa untuk mengurus desa, kemudian melihat potensi dan mengembangkan daripada potensi dan ekonomi yang ada di desa, yang memang sepenuhnya diserahkan kepada desa, gitu. Yang kemudian, yang kedua adalah asas subsidiaritas, bahwa desa juga bisa menerbitkan peraturan desa terkait dengan kewenangan desa berskala, kewenangan lokal berskala desa. Nah ini juga salah satunya. Dua asas ini merupakan senjata yang sangat utama dalam hal desa mengembangkan ekonomi desa, yang salah satunya adalah badan usaha milik desa. Nah itu ya, kalau kita lihat perjalanannya, karena memang dengan terbitnya undang-undang desa, kemudian adanya kekuatan asas ini untuk desa mendapat konsekuensi, yaitu adanya dana desa. Nah dana desa inilah yang kita kaitkan dengan tadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Nah ini yang memang masih menjadi tantangan kita semua. Kenapa? Karena yang pertama, dengan adanya dua senjata ini belum tentu desa ya siap, belum tentu desa memang akan berinovasi. Itu pasti. Kita lihat hari ini misalnya Pak David ya, Pak Dinas, jangan-jangan di Lampung Timur yang sudah berkembang atau kelihatan maju baru Tegalioso gitu. Kenapa? Karena memang pertama, dengan adanya dua kekuatan ini, kepala desa ini pemahamannya terkait dengan dua asas ini masih belum sempurna. Itu. Kenapa? Ya karena memang masih masih berpikir dengan pola lama. Artinya ini ada dana dari APBN, kemudian betul diatur dengan adanya prioritas penggunaan dana desa. Tapi ya tadi kita hanya membangun yang tadi kalau kata Pak David, nggak ada break even point di akhir kan, artinya begitu bantu itu selesai ya nggak ada sisa. Kemudian perangkat desa ataupun mungkin dengan BPD ini kan memang terbiasa dengan hal-hal atau pola-pola yang administratif, nggak berani untuk berinovatif. Contoh saja, ketika misalnya ada prioritas penggunaan dana desa, betul memang ada item-item terkait dengan sinergi dengan prioritas nasional. Tetapi kan masih ada slot ataupun masih ada peluang ini yang memang nantinya bisa dikembangkan desa, khususnya untuk mengembangkan ekonomi desa. Nah ini karena tadi perangkat desa, kemudian BPD, pemerintahan desa, ini sifatnya masih administratif, selalu menerima dari atas. Apa-apa nanya ke atas, apa-apa nanya ke atas. Ini fakta. Akhirnya apa? Ya setak. Akhirnya mau mikir BUMDes mau berkembang, ini takut salah, ini takut gak boleh, ini takut apa? Takut semuanya. Jadi dengan adanya dua senjata ini, dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas, sebenarnya pemerintah pusat memberikan hak sepenuhnya agar pemerintah desa merumuskan apa yang ingin dicapai oleh desa, yang endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ini yang memang belum kita temukan. Nah, ini memang menjadi tantangan kita bersama, dan ini bisa jadi ya memang harus kita tularkan lah, karena memang jujur kalau berbicara tentang progres, kemungkinan Lampung Timur tadi disampaikan jangan-jangan baru Tegalioso. Kami sangat mengapresiasi ya apa yang sudah menjadi inovasi dari pemerintah desa Tegalioso, dan ini juga bisa kita tularkan ke desa-desa lain. Prinsipnya memang tadi saya hanya menggambarkan dua senjata asas rekognisi dan subsidiaritas ini belum benar-benar full dipahami oleh desa itu, sehingga desa semuanya takut untuk melangkah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.